Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nabila Hoktariani dengan NPM 036 akan mencoba menjelaskan mengenai materi yang berada pada blok PDS 2 Oral Biologi. Yang pertama adalah mengenai dental tissues. Gigi kita tersusun dari jaringan lunak dan juga jaringan keras. Yang pertama adalah enamel. Enamel merupakan jaringan keras penyusun gigi sehingga pada gambaran radiografi memberikan gambaran radio opak. Enamel ini memberikan struktur permukaan gigi yang keras sehingga gigi kita dapat berfungsi untuk mastikasi dan juga berbicara. Ketebalan enamel dalam satu gigi bervariasi dengan lapisan tertebal berada pada permukaan mastikasi dan lapisan tertipis pada bagian servikal gigi. Dan ketebalan untuk gigi incisor itu berada pada range 0 sampai 2 mm dan untuk gigi molar berada pada range 0 sampai 2,6 mm. Selanjutnya adalah dentin. Dentin ini merupakan jaringan yang tidak lebih keras jika dibandingkan enamel, akan tetapi sedikit lebih keras jika dibandingkan dengan tulang. Dentin ini disusun oleh 70%-nya oleh anorganik atau mineralized material, 20%-nya oleh organik material, dan 10%-nya oleh water, dengan kandungan utamanya itu berupa kalsium hidroksiapatit. Dentin ini membentuk sebagian besar gigi dan berfungsi untuk melindungi pulpa. Dentin ini terdiri dari 7 tipe. Yang pertama adalah peritubular dentin, lalu intertubular dentin, mantle dentin, circumpulpal dentin, primary dentin, secondary dentin, dan tertiary dentin. Selanjutnya adalah pulpa. Pulpa merupakan jaringan lunak terdalam gigi sehingga pada gambaran radiografi memberikan gambaran radiolucent atau darker. Dan pulpa ini terdiri dari jaringan pulpa yang di dalamnya ini ada jaringan pembuluh darah dan juga jaringan saraf. Yang mana nantinya jaringan pembuluh darah saraf ini dapat keluar dari struktur gigi melalui foramen apikal. Untuk suplai darah gigi permanen dan periodontium oleh maxillary artery dan untuk nerve-nya trigeminal nerve. Selanjutnya adalah mengenai periodontium. Periodontium terdiri dari cementum, periodontal ligamen, dan juga prosesus alveolar. Yang pertama adalah cementum. Cementum berfungsi untuk melekatkan gigi ke prosesus alveolar dengan menambatkan periodontal ligamen di antaranya. Cementum memiliki dua tipe, yaitu tipe seluler dan juga tipe aseluler. Adapun hubungan cementum dengan enamel dapat berupa overlap, gap, dan juga mid. Selanjutnya adalah mengenai prosesus alveolar. Prosesus alveolar merupakan bagian dari tulang maksila ataupun tulang mandibula, sehingga berfungsi untuk mensupport dan juga melindungi gigi. Prosesus alveolar ini memiliki kemampuan remodeling yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan cementum. Selanjutnya adalah periodontal ligamen. Periodontal ligamen memiliki ketebalan antara 0,15 sampai 0,38 mm dengan yang paling tipis berada pada sepertiga tengah dari akar. Pada gambaran radiografi, ruang periodontal ligamen ini memberikan gambaran radiolucent. Selanjutnya adalah gingival tissues yang berupa jaringan lunak. Tipe-tipenya yang pertama adalah attached gingiva yang berwarna lebih muda, lalu selanjutnya adalah mucogingival junction yang merupakan garis demarkasi berbentuk scallop yang memisahkan antara attached gingiva dengan mukosa alveolar. Selanjutnya adalah free gingival groove, lalu ada marginal gingiva, lalu ada interdental gingiva, dan juga sulcus. Selanjutnya adalah mengenai dental anomalies atau kondisi yang tidak biasa dari gigi normal. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor lingkungan atau environmental alteration. Apabila faktor lingkungan ini terpapar ke gigi yang sedang berkembang, maka disebut sebagai developmental tooth defect. Contohnya itu adalah enamel defect dengan patternnya yaitu hypoplasia, diffuse opacitis, ataupun demarcated opacitis. Selanjutnya, apabila faktor lingkungan ini terpapar ke gigi yang sudah selesai berkembang, maka disebut sebagai post-developmental structure loss, yaitu dapat berupa internal and external resorption dan juga dapat berupa tooth wear, yang mana contohnya itu adalah fraction, atrisi, abrasi, erosi, karies. Lalu selanjutnya adalah discoloration of teeth yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal contohnya tobacco dan faktor internal contohnya adalah minoxidil. Selanjutnya adalah localized disturbance in eruption, itu dapat berupa delayed eruption, lalu dapat berupa ankylosis, dan juga dapat berupa impaksi. Anomali selanjutnya yaitu developmental alteration yang dapat berupa size, mikrodontia ataupun makrodontia, adapun number yang dapat berupa hypodontia, hyperdontia, oligodontia ataupun anadontia, dan juga dapat berupa struktur yang mana terdiri dari amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta, dentidysplasia tipe 1, dentidysplasia tipe 2, dan regional odontodysplasia. Dan juga dapat berupa shape yang mana terdiri dari gemination ataupun fusion, ectopic enamel, dens invaginatus dan invaginatus, delaceration, globodontia ataupun lobodontia. Selanjutnya adalah mengenai erupsi. Gigi yang pertama erupsi pada gigi maksila yaitu first molar, yaitu pada umur 6-7 tahun dan root completion-nya pada umur 9-10 tahun. Sementara untuk gigi mandibula atau rahang bawah, yang pertama erupsi adalah central incisor yaitu pada umur 6-7 tahun dengan root completion-nya pada umur 9 tahun, dan gigi first molar yaitu erupsi pada umur 6-7 tahun dan root completion-nya pada umur 9-10 tahun. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.